di dalam Tuhan. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya akan bawa kita semua seberapa firman Tuhan ini menjangkau akan pendengaran saudara-saudara, punya kesempatan untuk menikmati akan berkat-berkat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan dan saudara akan mengikuti Lukas pasal 19 ayat yang ke-9 dan 10. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dan 10. Bunyinya demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa sesungguhnya dari sejak dahulu kala, satu hal yang Allah inginkan dalam kehidupan umat manusia, yaitu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita untuk dibawa kepada keselamatan yang kekal, surga yang kekal yang Dia sediakan bagi mereka yang mau percaya kepada Dia. Amin. Nah, saudaraku, pada saat ini kita boleh kembali diingatkan atau kembali diperdengarkan ayat-ayat mengenai kisah Sakeus. Kalau mungkin di komunitas orang Kristen, dari anak kecil sampai orang dewasa sudah tahu siapa itu Sakeus. Sakeus tipe orang katanya firman Tuhan bilang tinggi sekali. Nah, tinggi apa? Tinggi sekali. Tinggi artinya pendek. Nah, satu kali saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus melewati apa? Kampungnya. Nah, Yesus melewati kampung daripada Sakeus, dan di sana kita melihat saudaraku, sebelum terang lanjut tentang perbincangan daripada Sakeus dan Yesus, orang mulia dulu siapa itu Sakeus. Ya, kalau anak sekolah minggu harus hafal sekali siapa itu Sakeus. Sakeus itu adalah salah seorang pemungut cukai. Kalau di bahasa keren sekarang itu kan mungkin rentenir, kan? Di bahasa keren itu kan pemungut cukai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa di zaman itu berbicara tentang pemungut cukai, saudara tahu bahwa pemungut cukai itu sangat dibenci oleh kalangan masyarakat pada umumnya, karena tugasnya adalah memeras orang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa sesungguhnya pemerasan itu sangat tidak manusiawi, ya, karena memang Tuhan tidak suka. Tuhan bilang jangan pungut riba, jangan ambil riba, jangan ambil bunga. Ternyata sedikit daripada orang mau jujur atau tidak mau jujur, semua pasti kadang-kala mengalami atau menemui hal-hal yang demikian. Kadang-kala kita perlu sekali ini, kita mau didudui karena kita mau bayar anak sekolah, anak kuliah, kita mau bayar utang sana sini, kita mau mencukupi kita kebutuhan. Dengan jalan itu ada tawaran-tawaran yang datang dalam kehidupan orang, menawarkan sesuatu yang tentunya ada imbalannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, imbalan itu juga kalau tidak terlalu berat mungkin tidak apa-apa, ya. Maka harus memperhatikan sekali seperti yang dilakukan oleh Sakeus ini, yaitu pemerasan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sedangkan manusia tidak suka dia bicara, apalagi Tuhan. Namun pada saat itu orang melihat, saudaraku yang kekasih, bagaimana salah satu sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh si Sakeus ini ketika dia datang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Satu, orang akan lihat ada 3 kriteria yang dimiliki oleh Sakeus sehingga dia berkenan di mata Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara,
Waktu Tuhan Yesus melewati tempatnya atau kampungnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena dia orang pendek, sampai dia berusaha untuk melihat Yesus dengan cara mendahului orang banyak, yaitu dengan cara dia naik di pohon. Setelah dia naik di pohon, kata Tuhan Yesus sampai tahu orang begitu banyak berbondong-bondong, orang begitu banyak mengikut Yesus. Tapi kenapa Yesus bisa tahu ini Sakeus ini ada usaha untuk melihat, bertemu, ingin mencari Yesus? Dikatakan bahwa Sakeus dia berlari mendahului orang banyak dan dia naik di pohon ara. Setelah dia naik di pohon ara, apa yang terjadi? Yesus tergerak. Yesus tahu siapa yang sungguh-sungguh mencari dia. Yesus tahu siapa yang sungguh-sungguh rindu bertemu dengan dia, yaitu Sakeus. Sehingga ketika dia naik di atas pohon, Yesus datang menemui dia. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Dikatakan bahwa Yesus bilang, Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan terhadap kehidupan Sakeus. Satu hal yang terang lihat, bagaimana tindakan daripada Sakeus ini. Sekalipun dia orang berdosa, sekalipun dia banyak kesalahan di mata masyarakat pada waktu itu, tetapi kita melihat ada satu kerinduan di hatinya yang terdalam. Dia rindu bertemu Yesus. Kadang-kala orang-orang Kristen mereka jam gereja, bukan mereka datang di gereja cuma kumpul-kumpul di tanpa yang cuma nongkrong-nongkrong di tanpa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Cuma minum miras, cuma main judi, cuma menyambung ayam, cuma baca cerita-cerita, gosip-gosip orang bebusu-busu. Padahal jam gereja, saudaraku, firman Allah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun engkau orang Kristen, sekalipun engkau mengaku juru selamatmu adalah Yesus, sekalipun engkau mengaku bahwa engkau adalah ada raja di atas segala raja, tetapi kalau tingkah lakumu, kalau cara hidupmu, kalau karaktermu tidak mencerminkan Kristus, maka sia-sia pengiringanmu kepada Tuhan. Amin. Sia-sia. Jadi kita melihat di sini, makanya ada firman Tuhan yang bilang, kadang-kala hati-hati orang yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Karena tuh orang tarik dari lahir, dari semenjak masih di kandungan, mengaku orang Kristen, tetapi yang pada akhirnya orang mulai acuh tak acuh dengan Tuhan. Ada ibadah, ada pertemuan-pertemuan. Orang bukan datang di gereja, orang bukan datang di pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi orang pakai tuh waktu itu untuk hal-hal yang tidak baik. Saudara yang kekasih, salah satu usaha, salah satu tindakan yang luar biasa orang lihat daripada ini Sakeus ini, ketika dia ingin mencari Yesus, yang pertama orang dapati, dia memiliki niat. Amin. Dia memiliki niat untuk bertemu Yesus. Sekalipun dia dalam keadaan pendek, dia tidak terpengaruh gote, atau dia tidak terpengaruh dan dia pejabatan masa itu. Oh, dia tidak terpengaruh karena dia orang kaya raya pada waktu itu. Dia hanya mau punya niat untuk bertemu Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat ketika dia setelah memiliki niat itu dia langsung buat ambil tindakan. Salah satu tindakan apa yang Sakeus lakukan, yaitu dia berlari mendahului orang banyak, naik di atas pohon supaya boleh melihat orang siapakah Yesus itu. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus tidak bisa dibohongi. Dia tahu mana yang betul-betul anak Tuhan yang cuma orang bilang anak-anak gampangan, mengaku orang Kristen, tetapi kehidupan tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Mengaku orang percaya kepada Tuhan, tetapi karakternya, kehidupannya sangat di luar daripada kehendak Allah. Namun saya percaya bahwa orang yang ada pada saat siang hari ini, baik pedagang-pedagang, baik pembeli-pembeli,
baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang memiliki jabatan, baik yang tidak memiliki jabatan, siapapun Anda, orang semua berharga di mata Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, satu yang Tuhan mau, saya mau ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang orang baca pada saat siang hari ini, bahwa Tuhan Yesus datang. Dia bukan mencari orang yang sempurna, Dia bukan mencari orang yang so suci, Dia bukan mencari orang yang so benar, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Mungkin saya dan saudara adalah orang-orang yang terhilang. Maka kadang-kadang orang yang mau mengaku kan, kita ngomong dah percaya Tuhan, masa mau bilang kita yang terhilang? Selama tidak masuk gereja, selama tidak setia pada Tuhan, selama tidak mengikuti kehendak Tuhan, bahkan tetap hidup dalam dosa-dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, baik itu dosa kemunafikan, baik itu dosa kesombongan, baik itu dosa fitnah dan macam-macam dosa yang dikatakan firman Tuhan, itu justru bukan mendekatkan orang kepada Tuhan, tetapi itulah yang menjauhkan orang daripada Tuhan. Tetapi orang bersyukur, orang punya Yesus yang luar biasa, orang punya Yesus yang maha pengasih. Ketika orang melakukan dosa, Tuhan yang tidak langsung menghakimi orang, tetapi Tuhan datang sama seperti 100 domba yang ada, 99 yang sehat Dia kasih tinggal, Dia datang cari satu domba yang tersesat. Jadi percaya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dosa apapun yang engkau lakukan, masalah apapun yang engkau lakukan yang mungkin membuat engkau jadi berdosa, Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan pada saat ini, Yesus mengasihi Anda. Amin. Yesus mengasihi orang semua. Yesus mencintai orang semua. Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus membenci dosa. Jadi kalau orang dengar ini firman Tuhan, orang tergerak hati untuk mau berubah. Dalam orang hati, orang berkata bahwa Tuhan kita mau berubah, Tuhan kita ingin hidup dalam perkenan Tuhan. Sebagaimana Sakeus, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan melihat hatinya, bukan hanya sekadar dia berniat, tetapi dia bertindak, saudaraku, maka Tuhan mendatangi dia. Oleh perkenanannya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka Tuhan datangi dia dan berkata, Sakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Betapa indahnya, saudaraku yang kekasih, bagaimana kalau Tuhan, orang tahu kalau Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana orang sangat bersyukur dan terus bersyukur, karena orang yang sebenarnya tidak layak, sebenarnya penuh dengan geliman dosa, tetapi Tuhan layakkan karena orang ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya kalau orang dengar firman Tuhan ini, orang masukkan di dalam hati, orang punya keinginan untuk berbalik dari jalan yang jahat, orang punya kerinduan untuk bertemu Yesus secara pribadi. Jangan cuma sampai di situ, cuma diingin, tapi harus bertindak. Salah satu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan kita, yang membawa kita jauh daripada Yesus. Ikatan-ikatan apa itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Ikatan-ikatan seperti yang saya katakan, yaitu dosa-dosa. Jangan berpikir bahwa cuma bapak pencuri itu orang berdosa, cuma bapak nipu itu orang berdosa, cuma bapak pembunuh itu orang berdosa. Dalam orang hati saja, orang semua membenci, orang semua fitnah, orang semua mencaci maki orang, orang semua menganggap remeh orang, orang semua tingkat congkak dan sombong terhadap orang lain. Itu sudah merupakan dosa yang dibenci oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan yang singkat di saat siang hari ini, saya mendorong orang semua supaya senantiasa orang harus di hari-hari yang terakhir ini
orang tidak tahu Tuhan mau panggil orang kapan. Tetapi orang percaya bahwa ketika orang melakukan kehendak Tuhan, ketika orang memiliki niat yang baik untuk bertemu Tuhan, ketika kita memiliki tindakan yang baik untuk mengiring Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang terakhir dengan cara orang berani melepaskan segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat orang ke kehidupan, sama seperti di akhir daripada cerita mengenai Sakeus.